Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Minggu sebelumnya saya sudah memberikan materi mengenai DLE, dasar listrik dan elektronika, tetapi saya masih belum menjelaskan materinya. Oke, kita mulai. Yang sekarang kita bahas adalah dasar-dasar listrik. Nah, oke. Yang pertama adalah kita pernah mengenal, mungkin di SMP pernah mendengar masalah atom yaitu satuan yang terkecil dalam setiap bahan yang ada di sekitar kita. Di dalam dunia kelistrikan ada tiga jenis partikel, yaitu ada elektron muatan negatif, ada proton muatan positif, dan neutron yang tidak bermuatan. Kalau di kelistrikan, neutron itu adalah netralnya, kemudian elektron itu adalah proton itu yang fasanya, kemudian neutron adalah yang netralnya. Kemudian selanjutnya adalah mungkin kita pernah menjumpai di sekitar kita material-material yang berhubungan dengan kelistrikan, yaitu ada isolator, ada semikonduktor, dan konduktor. Isolator adalah suatu bahan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik, yaitu mungkin yang ada di sekitar kalian ada kayu, plastik, karet, keramik, dan gelas. Kemudian ada bahan semikonduktor. Semikonduktor adalah bahan kelistrikan antara yang ada terdiri dari dua bagian, yaitu ada campuran antara isolator dan konduktor. Itu adalah bahan semikonduktor. Contohnya adalah silikon dan germanium. Kemudian yang terakhir adalah bahan konduktor. Bahan konduktor adalah suatu bahan kelistrikan yang mudah mengantarkan arus listrik. Contohnya adalah emas, besi, tembaga, dan aluminium. Kita jelaskan gambar di bawah ini. Ini adalah beda jarak antara pita valensi dan pita konduksi dari ketiga material yang sudah saya jelaskan tadi. Pita valensi atau valence band yaitu rentang energi elektron tertinggi, di mana elektron biasanya berada pada suhu 0 absolut. Jadi di sini kalau isolator itu pita valensi jaraknya agak jauh dengan pita konduktor. Jadi makanya tidak mudah mengantarkan arus listrik. Kemudian yang kedua adalah bahan semikonduktor, itu antara pita valensi dan pita konduktor, ya, pita valensi dan pita konduktor jaraknya hampir sama levelnya, jadi di tengah-tengah. Kemudian pada bahan konduktor, yaitu antara pita valensi dan pita konduktor itu overlap, saling bertumpukan atau bercampur, ya, sama. Jadi pada konduktor ini sangat baik dalam mengantarkan arus listrik. Kemudian selanjutnya ini ada satu buah baterai. Kemudian di sini ada sumber tegangan DC, ya, jadi arusnya ini current-nya mengalir dari titik positif ke negatif. Selanjutnya kemudian kita lihat di sini ada aliran elektron pada direct current. Jadi arus listrik itu ada dua, ada AC dan DC. Di sini DC dulu, ya. DC adalah direct current atau arus arah. Kalau yang AC di sini adalah alternating current. Maksudnya adalah arus bolak-balik. Kalau yang pada arus DC itu merupakan jenis arus yang mengalir secara searah, ya, searah. Jadi awalnya arus DC ini mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Di sini kalau DC contohnya adalah sumbernya baterai. Jadi ini ada grafik bentuk gelombangnya, antara arus dan tegangannya dipengaruhi oleh waktu. Jadi di sini ada gelombang setengah gelombangnya. Jadi ini kalau kita tarik satu garis, di sini adalah searah. Kemudian
Kalau DC di situ pada direct current itu tegangan listrik mempunyai nilai dan arah yang tetap. Kemudian biasanya arus DC ini disimpan dalam bentuk baterai yang umumnya dipakai pada jam dinding, remote TV, atau dalam bentuk aki yang pada kendaraan mobil motor ya. Ini contohnya adalah DC. Kalau ini contohnya adalah baterai. Kalau kelebihan pada DC yaitu bisa kamu temui di setiap peralatan elektronik seperti remote dan berbagai jenis lainnya dan yang bisa disimpan dalam bentuk baterai atau aki. Arus listrik DC bisa diisi ulang supaya kamu mudah buat yang membawa dan menyimpannya dalam jangka waktu yang lama. Tapi kekurangannya arus listrik DC cuma bisa dipakai dalam daya yang rendah dan tidak bisa dalam daya yang tinggi. Next, selanjutnya adalah arus AC. Kalau arus di AC kita pindah switch kan, tadi kan dia ada DC di atas, kita pindah switch atau saklarnya ke bawah, dibangkitkan oleh generator. Jadi generator di sini untuk membangkitkan dari tenaga mekanik ke tenaga listrik, jadi outputannya menjadi tenaga listrik. Arus bolak-balik di sini dari tegangan dari sumber tegangan AC akan muncul arus, kemudian akan muncul siklus gelombang. Nah, di sini ada satu periode adalah satu gelombang penuh, yaitu satu bukit dan satu lembah. Ada satu positif dan satu titik negatifnya yang dipengaruhi oleh frekuensi. Kemudian arus listrik ini aman buat mentransfer listrik pada jarak yang cukup panjang dan juga bisa memberikan banyak kekuatan saat transfer arusnya. Penyebabnya dari arah aliran elektron pada arus listrik AC, yaitu magnet yang mengitari sepanjang kawatnya. Frekuensi pada arus AC yaitu sekitar 50 Hz. Kalau di Indonesia 50 Hz dan 60 Hz yaitu pada frekuensi luar negeri. Arus AC yang akan berbalik arah saat mengalir di suatu rangkaian, karena makanya disebut sebagai arus bolak-balik atau tegangan bolak-balik. Besarnya arus listrik AC cukup bervariasi terhadap waktunya. Jadi dipengaruhi oleh waktu di sini ya. Akan setiap detik, setiap menit akan berubah nilai kelistrikannya. Aliran arah elektron pada arus listrik AC selalu bergantian maju dan juga mundur. Arus AC ini bisa didapatkan dari generator pada suatu arus bolak-balik, dapat didapatkan dari sini ya. Parameter pasif pada arus listrik AC sendiri yaitu dipengaruhi oleh Z atau impedansi. Faktor daya pada arus listrik AC ini diantaranya adalah 0 dan juga 1. Jenis dari arus listrik AC gelombangnya bisa segi 4, segitiga. Ini kalau ini sinusoida disebut sebagai gelombang sinusoida dan juga trapesium. Kelemahannya kalau kita memakai arus DC yaitu arus listrik DC tidak bisa melakukan perjalanan yang cukup jauh karena arus DC ini akan mulai melemah dan kehilangan energi saat jaraknya semakin jauh. Penyebab dari arah elektron pada arus DC yaitu magnet yang stabil yang ada di dalam sepanjang kawat. Frekuensi pada arus listrik DC itu sama dengan 0. Arus listrik DC itu tetap mengalir satu arah dengan rangkaiannya. Kemudian pemanfaatan arus listrik AC sebenarnya sangat banyak dan buat mempermudah kamu mengetahuinya. Contohnya adalah sebagai pengaman arus listrik di rumah kamu yaitu PLN sudah memakai pembatas arus yang disebut sebagai MCB, yaitu kepanjangan dari miniatur circuit breaker. Itu ya pengaman dari kelistrikan untuk arus listrik AC. Selanjutnya kalau yang DC itu juga sangat
dipakai di dalam suatu baterai, misalkan aja baterai yang bisa dipakai pada jam dinding, mainan mobil-mobilan, handphone, dan lain sebagainya. Kemudian saya jelaskan sumber listrik dari pusat listrik. Di sini ada sumber pembangkit tenaga listrik, yaitu ada pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga gas, ada uap, ada gas uap. Ya, kemudian disimpan dalam satu trafo. Di trafo di sini akan ditransfer atau dikirimkan melalui saluran udara tegangan ekstra tinggi, kemudian diturunkan lagi. Di sini tadi dari 20 kV ke 150 dinaikkan ya, berarti di step up kan, kemudian dikirim oleh transmisi, kemudian di gardu selanjutnya akan diturunkan dari 150 ke 20 kV. Kemudian mungkin di sini ada industri yang memerlukan 150 akan dikirim juga. Kemudian ada yang untuk tegangan menengahnya 20 kV akan dikirim ke pabrik yang butuh 20 kV. Kemudian kalau di sini selanjutnya bisa diturunkan lagi sama dengan trafo distribusi atau gardu trafo tiang diturunkan menjadi 220 untuk tegangan rendah ke rumah dan ke sosial. Kemudian di sini adalah jenis beban ada 3, ada resistansi, ada impedansi, ada kapasitansi. Yang pertama adalah resistansi R, ya. Resistansi simbolnya R, dapat satuannya ada sim R, ya. Kemudian satuannya ada ohm. Sini satuannya ohm. Ya, resistansi listrik atau hambatan dapat dibandingkan dengan di situ ada hambatan, jadi ada hambatannya, ada hambatan untuk yang tapi itu ada kecil penghantarnya, karena besarnya elektron yang saling berdesak-desakan. Jadi di sini ada suatu penghambat, ya. Kemudian di sini ada titik A dan B, ada resistansi, kemudian akan ada tegangan, kemudian muncul arus listrik, maka di sini akan terhambat, jadi ada hambatan. Kemudian kalau kita contohkan adalah dalam satu pipa-pipa air, pipa-pipa air yang ada yang dialiri air, kemudian sebagai resistansinya itu adalah mungkin di dalam pipa air itu ada batu-batu yang ada di dalam pipa air itu sebagai resistansi atau hambatan, sehingga aliran airnya akan tidak lancar. Begitu juga resistansi, contohnya adalah resistor. Kalau di elektronika itu contohnya adalah resistor. Di resistansi itu ada hukum ohm. Di situ ada V, rumusnya ada V sama dengan I kali R. V adalah tegangan, satuannya volt. I sama dengan arus, satuannya ampere. Kemudian R di sini adalah resistansi, sama halnya dengan resistansi, satuannya ohm. Pada daya, untuk mencari daya listrik itu rumusnya adalah arus kuadrat dikali R. Tetap ada hubungannya dengan tahanan atau hambatan pada beban kelistrikan. Nah, kalau kita contohkan di sini ada kawat yang mempunyai, kalau kita hitung sudah hitung adalah tahanannya 2 ohm. Pada kawat ini akan timbul flux atau gaya-gaya magnet, ya. Nah, ini kita contohkan sebuah soal. Ada suatu kawat yang sudah dihitung 2 ohm, kemudian diberi tegangan baterai sebesar 1,5 volt. Ini baterai 1,5 volt. Maka arus yang lewat di tahanan arus yang melewat pada saklar ini kalau di on kan atau ditutup, maka arus yang melewati kawat di sini akan dihitung I sama dengan V per R. 1,5 dibagi 2. Arus yang melalui kawat di situ adalah 0,75 ampere. Sehingga arus yang timbul pada kawat di sini akan menimbulkan flux atau medan magnet. Nah, ini ada gelombang dari resistansi. Di sini ada tegangan, kemudian kalau ada tegangan, kalau dalam satu rangkaian tertutup, kalau ada tegangan ada arus, maka terjadinya
R-nya searah, tegangan searah dengan arus. Tegangan